Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazif dengan NIM 621421018, program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kebugaran jasmani, mulai dari pengertian, tujuan dan manfaat, komponen-komponen, dan bentuk latihannya. Yang pertama yaitu pengertian. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seorang untuk tetap bisa menghadapi beban fisik yang didapatkan tanpa merasa kelelahan. Jika seseorang memiliki kebugaran jasmani yang baik, dia dapat melakukan aktivitas dengan lancar. Tentunya, kebugaran jasmani menjadi hal yang penting untuk setiap orang agar tubuh sehat selalu. Kebugaran jasmani memiliki tujuan untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan kesehatan seseorang. Di dalam kebugaran jasmani sendiri terdapat 10 komponen, yaitu kekuatan atau strength, daya otot atau muscular power, daya tahan atau endurance, kecepatan atau speed, kelenturan atau flexibility, kelincahan atau agility, keseimbangan atau balance, reaksi atau reaction, koordinasi atau coordination, dan yang terakhir yaitu ketepatan atau accuracy. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kebugaran jasmani tersebut, mulai dari pengertian hingga memperagakan bentuk latihannya. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength merupakan kondisi tubuh ketika memakai otot guna memaksimalkan tenaga dalam memaksimalkan semua aktivitas fisik. Untuk mendapatkan otot yang kuat bisa dilatih dengan latihan berat secara rutin dan konsisten. Contoh latihan ini adalah push up, sit up, dan back up. Sedangkan untuk olahraga yang memerlukan kekuatan, diantara lainnya adalah tolak peluru dan angkat besi. Berikut ini adalah contoh bentuk latihan yang dapat digunakan untuk melatih kekuatan. Berikutnya yaitu daya otot atau muscular power. Daya otot merupakan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Daya otot berkaitan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan kebutuhan energi. Latihan yang cocok untuk melatih daya otot diantaranya yaitu vertical jump, front jump, dan side jump. Daya otot adalah unsur kebugaran yang penting ketika atlet akan melakukan start atau melakukan tolakan saat berolahraga. Berikut ini adalah contoh dari bentuk latihan untuk melatih daya otot. Komponen berikutnya yaitu daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance merupakan kemampuan tubuh ketika melaksanakan gerak dengan seluruh anggota tubuhnya dalam waktu yang lama agar tidak mudah lelah. Selain itu, daya tahan juga dikaitkan dengan kemampuan seorang untuk menggunakan sistem kardiovaskuler secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas fisik. Contoh latihannya adalah lari santai selama 15 atau 30 menit, bersepeda, dan berenang. Olahraga yang memerlukan daya tahan tinggi adalah lari jarak jauh. Dan berikut ini adalah contoh dari bentuk latihan daya tahan atau endurance. Komponen selanjutnya yaitu kecepatan atau speed. Komponen ini merupakan kemampuan untuk
pindah dari satu posisi ke posisi yang lain dalam waktu yang singkat dan cepat. Ketika seseorang menggunakan waktu yang sedikit, maka orang tersebut memiliki kecepatan yang baik. Contoh latihan untuk meningkatkan kecepatan adalah lari sprint atau lari jarak dekat. Berikut ini contoh bentuk latihannya. Ya, lanjut ke komponen berikutnya, yaitu kelenturan atau flexibility. Kelenturan juga merupakan unsur penting sebab berpengaruh dengan keleluasaan pada otot tubuh, khususnya pada bagian persendian terhadap penyesuaian gerak yang dilakukan. Contoh latihannya adalah senam, yoga, atau renang. Olahraga yang cocok yaitu senam lantai dan senam ritme. Dan berikut ini adalah contoh peragaan dari bentuk latihan kelenturan atau flexibility. Ya, lanjut lagi, komponen berikutnya ada kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan kemampuan seorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau kiri ke kanan. Beberapa jenis latihan fisik yang dapat melatih kelincahan diantaranya adalah lari zigzag dan naik turun anak tangga. Salah satu jenis olahraga yang mengandalkan kelincahan adalah bulu tangkis dan sepak bola. Dan berikut ini adalah contoh peragaan dari bentuk latihan kelincahan atau agility. Ya, lanjut lagi, berikutnya ada keseimbangan atau balance. Komponen ini merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot dengan tujuan mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Contoh latihannya adalah latihan sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, dan berdiri dengan satu kaki sebagai tumpuannya. Salah satu cabang olahraga yang mengandalkan kemampuan keseimbangan adalah senam dan loncat indah. Berikut ini adalah contoh peragaan dari latihan keseimbangan atau balance. Yang berikutnya yaitu reaksi atau reaction. Reaksi merupakan kemampuan seseorang agar dapat bertindak. Dengan reaksi tentu akan menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh orang lain. Contoh olahraga yang membutuhkan reaksi yaitu seperti basket, bowling, dan memanah. Contoh latihannya yaitu dapat berupa lempar tangkap bola dengan membalikan badan. Seperti berikut ini. Adalah koordinasi atau coordination. Koordinasi merupakan kemampuan seorang dalam melakukan berbagai gerakan berbeda dan bisa mengkoordinasikan seluruh tubuh dengan tepat. Koordinasi membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat sekaligus konsentrasi yang tinggi. Contoh bentuk latihan dari koordinasi misalnya yaitu Abesrani seperti ini. Kemudian komponen terakhir yaitu ketepatan atau akurasi.
Komponen ini merupakan kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Olahraga yang membutuhkan ketepatan atau akurasi yaitu bowling dan memanah. Contoh bentuk latihan dari ketepatan atau akurasi diantaranya yaitu lempar tangkap bola dan memasukkan bola ke dalam ring. Seperti berikut ini. Itulah tadi penjelasan dari 10 komponen kebugaran jasmani serta contoh bentuk latihannya. Dan yang berikutnya yaitu mengenai manfaat dari kebugaran jasmani. Di antaranya yaitu meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat, memiliki respons tubuh yang cepat dan tepat, mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas, mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, meningkatkan energi, terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kelenturan persendian, meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan fungsi jantung, serta mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh. Ya, mungkin cukup demikian penjelasan tentang kebugaran jasmani yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.